Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat tani, masih tetap di channel kita Bintang Tani. Untuk kali ini kita akan membahas membahas pada video kemarin kita berhubungan itu masalah penyebab daun kuning ya. Jadi masalah pada konten ini adalah kita membahas manfaat dari kapur dolomit ya. Manfaat dari kapur dolomit ini sangat penting sahabat tani. Karena banyak ya sahabat tani, banyak orang yang tidak tahu manfaat dari kapur dolomit ya. Setiap kita mau menanam itu harus kita pakai kapur dolomit di dalam bidang pertanian. Nah, kadang-kadang teman-teman kita, sahabat kita ya, nggak tahu mau menanam cabai, main sistem hajar aja gitu ya, digali di bedeng, lalu itu tidak pakai kapur dolomit, langsung tabur pupuk pupuk dasar aja atau pupuk kandang gitu ya, tapi ditinggalkan kapur dolomitnya. Apa yang terjadi pada tanaman kita, nanti kita akan kewalahan karena kekurangan dari magnesium ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas manfaat dari kapur dolomit. Nah, buat sahabat tani yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, sahabat tani luar biasa memang ya. Dan share juga ya kepada tani supaya video channel kita itu berkembang gitu loh, supaya tambah maju. Dan buat sahabat tani yang mengikuti channel kita ya, saya ucapkan terima kasih. Nanti akan dapat video-video baru dari Bintang Tani. Nah, kembali pada segmennya adalah pembahasan masalah kapur dolomit sahabat tani. Kapur dolomit ini manfaatnya banyak sekali. Di sini kapur dolomit ini adalah mengandung magnesium ya, magnesium yang lumayan lah. Jadi manfaat dari kapur dolomit ini adalah menetralkan tanah sahabat tani, menetralkan pH tanah. Apabila di tanah sahabat tani itu pH-nya rendah, pH-nya itu kalau saya sudah pengalaman ya menanam di bidang cabai ini di tanah yang asamnya tinggi ya, karena tanah daerah saya itu tanahnya gambut, asamnya tinggi sekali. pH-nya cuma 4 sahabat tani ya. pH-nya cuma 4,5, 4,3 gitulah, pokoknya 4 pH-nya. Nah, di pH seperti itu, pH 4, kalau kita tanami cabai sahabat tani, sudah jelas tidak bisa menyerap unsur-unsur makro, mikro ya, unsur hara yang terkandung di dalam tanah tersebut, karena pH-nya rendah, asamnya tinggi. Jadi bagaimana mengatasi asam yang tinggi seperti itu? Kita taburkan dolomit sahabat tani. Kita taburkan dolomit. Kalau pengalaman saya itu di bedengan ya, bedengan itu jarak 1 meter dengan dosis 1 meter bedengan itu 1 kilo. Jadi kalau sahabat tani menanam dengan jumlah meterannya umpamanya 1000, berarti ya sahabat tani masukkan kapur dolomit 1 ton. 1 meter bedengan sahabat tani ya, 1 meter bedengan 1 kilo. Jadi kalau panjang bedengan sahabat tani itu 50 meter, ya masukkan 50 kilo kapur dolomit. Itu sudah saya uji, dia akan netral menjadi 6,5 sahabat tani ya. 6,5. Nah, 6,5 ini sudah dapat tumbuh dengan maksimal akar bisa menyerap pupuk yang terkandung dalam tanah, karena pH-nya sudah tinggi, zat asamnya sudah rendah. Jadi manfaat kapur dolomit itu adalah kunci utama untuk keberhasilan kita menanam cabai sahabat tani ya. Nah, kapur dolomit ini sahabat tani, apabila kita beri pada susulan cabai yang sudah kita tanam ya, itu efeknya akan banyak sekali. Memang bisa, tapi berefek dia sahabat tani. Kita tidak mau menanggung risiko seperti itulah ya. Yang intinya pada saat pengolahan tanah ya kita beri kapur dolomit ya. Pada saat pengolahan tanah, pencangkulan tanah, langsung selesai tabur kapur dolomit. Atau setelah itu masukkan pupuk kandang. Kalau nggak pakai pupuk kandang ya kompos ya, terserah sahabat tani. Yang penting kapur dolomit itu adalah bagus dan memang harus kita pakai di dalam kita menanam cabai ya. Jadi jangan sepele dengan kapur dolomit, nggak usah pakai kapur, yang penting di pupuk ada sudah hijau gitu. Kita gunakan NPK, ZA, KCL, percuma kita pakai karena tidak terserap oleh tanaman, karena sintesis ya, penyerapan itu tidak bisa terjadi karena asamnya tinggi, pH-nya rendah ya. Makanya ini sahabat tani ya, makanya sahabat tani kalau bisa beli pH tanah lah ya, beli pH tanah seperti ini ya.
Itu di video kita sudah ada sahabat tani pengukuran pH tanah yang bagus ya. Jadi kalau sahabat tani mau menggunakan pH tanah ini di bedengan, mau mengetahui berapa sih pH tanah di bedengan sahabat tani, itu kalau sahabat tani bedengannya kering harus disiram dulu dengan air ya, siram dulu. Karena untuk mengetahui pH tanah itu kalau tanahnya kering dia tidak bisa apa sahabat tani ya. Karena untuk mengetahui netral atau tidaknya bedengan kita asamnya rendah atau tinggi itu adalah pada saat tanah itu basah. Jadi harus disiram dulu. Makanya saya sarankan buat sahabat tani kalau mau menanam cabai itu belilah alat pengukur pH tanah supaya kita bisa tahu gitu kekurangan dari pH kita gitu ya. Jadi sedikit masalah kapur dolomit ini sahabat tani ya, jangan sampai ditinggalkan karena nanti rugi apabila kita tidak memakai kapur dolomit ini. Nah tadi masalah susulan ya, susulan kapur dolomit ada juga teman kita sahabat tani ya. Jadi dia pembuatan bedengan itu, setelah pembuatan bedengan ya, sebelum tutup mulsa tidak ditabur dolomit, dibiarkan. Saya cek ini sudah terjadi pada saat ditanam. Saya cek pH-nya adalah pH-nya di angka di bawah 5, 4,8 ya. Jadi dia mengalami kesulitan karena sudah dipupuk NPK, katanya sekian, pupuk ini kok tanaman kita kuning aja. Ya jelas karena asamnya tinggi, pH-nya rendah. Jadi saya sarankan untuk dikocor kapur dolomit ya, dikocor kapur dolomit. Juga disemprot ada pupuk-pupuk obat semprot yang bisa mengandung magnesium lah, itu bisa sahabat tani masukkan ya. Karena magnesium ini adalah salah satu menekan untuk pH keasaman tanah, untuk menaikkan pH tanah. Jadi di dalam tanaman ini mencari makan apabila tanahnya pH-nya tinggi ya, keasamannya rendah, maka akar akan menyerap dengan maksimal. Jadi buat sahabat tani itu tadi manfaat dari kapur dolomit itu ya, kunci dari keberhasilan kita juga menanam. Karena apabila kita beri pupuk ZA, nitrogen ya, fosfat, kalium, kok pertumbuhannya begitu aja kerdil kuning ya, itu tadi karena asamnya tinggi tidak bisa akar menyerap makanan ya. Mungkin itu saja sedikit masalah pemberian kapur dolomit dan manfaat kapur dolomit buat tanaman ya. Itu sangat pengaruh sekali. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat tani sedikit ulasan ini ya. Nanti kalau yang kurang jelas bisa tanya-tanya di komen, nanti kita balas lah ya. Nah itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.